Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terbatas kepada kita. Karena kalau kita tidak bersyukur, nanti Allah murka dan mengazab kita. Namun bila kita bersyukur, maka kenikmatan akan ditambahkannya kepada kita. Wa in syakartum la'azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Saudaraku, azab itu tidak harus menunggu sampai kita meninggal dulu, tapi bisa juga datang selagi kita masih hidup di dunia. Kalau kita ingkar kepada ayat-ayat Allah. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Adapun bagi orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah, tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah, maka orang-orang itu akan diazab di dunia ini dengan azab yang pedih, apalagi nanti di akhirat. Saudaraku, bentuk azab di dunia ini tentulah berbeda dengan azab yang ada di akhirat. Di mata manusia, menyangkanya itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kemuliaan, sehingga manusia menghormatinya, menghargainya. Sebenarnya itu adalah azab yang tidak kita sadari. Oleh karena itu harus berhati-hati, saudaraku. Saudaraku, bentuk azabnya bisa jadi adalah sebuah kekayaan yang melimpah. Diberinya orang itu kekayaan yang luar biasa, dengan rumah mewah, mobil mewah juga berderet di depan rumahnya. Tapi begitu melihat ada orang berhenti di depan rumahnya, dia khawatir, curiga, disangkanya maling. Apalagi kalau melihat orang 3 atau 4 berhenti sejenak di rumahnya, kekhawatiran itu atau ketakutan itu akan bertambah, menyangka mereka itu calon perampok. Maka dibuatlah rumah yang besar dengan pagar yang tinggi, gerbang terbuat dari besi dengan gembok yang kuat, dipasangin CCTV, menyangka itu akan aman. Di malam hari tidur, gelisah, mendengar suara kletek-kletek, disangkanya maling, ternyata tikus. Mendengar suara gluduk, ya, disangkanya tikus, ternyata saudaraku, diberinya anak yang banyak. Di mata manusia tentu itu dianggapnya sebuah kemuliaan. Namun bisa jadi itu adalah azab. Anak yang pertama susah diatur. Anak yang kedua suka dugem. Anak yang ketiga terlibat narkoba. Anak yang keempat suka melawan orang tua. Anak yang kelima menghabiskan banyak biaya tapi tidak ada hasilnya. Pendidikannya gagal, saudaraku. Saudaraku, diberinya dia istri yang cantik-cantik, lebih dari 1, berpoligami, sampai membuat orang lain iri. Kita menyangka telah melaksanakan sunnah Rasul dengan poligami itu. Tapi istri yang pertama cerewet, istri yang kedua cerewet juga, istri yang ketiga tambah cerewet, dan istri yang keempat masih muda, umur 20 tahun, paling cerewet dan penuntut, saudaraku. Sehingga dalam rumah tangga itu bagaikan seperti dalam neraka, dipimpong, disuruh-suruh oleh istrinya.
akhirnya nggak betah tinggal di rumah, meskipun rumahnya banyak, meskipun istrinya banyak. Saudaraku, akhirnya dia cari makanan di luar, di tempat yang mewah, di restoran yang mahal. Tapi apa yang dia makan, saudaraku? Makan yang ini ketakutan, takut gula darahnya naik. Makan yang itu takut kolesterolnya naik. Makan yang ini takut darah tingginya naik. Makan yang itu takut kena stroke, saudaraku. Akhirnya yang dia makan makanan yang sekedarnya, hanya makan nasi putih, saudaraku, ya. Bisa jadi seperti itu, saudaraku. Jadi kemewahan yang banyak itu dia tidak bisa menikmati. Itulah azab. Bahkan karena kemewahan itulah dia selalu menjaganya, menjaga hartanya, menjaga semuanya, ketakutan, sehingga tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu adalah sebuah azab. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita tidak diazab, maka bersyukurlah, ya. Jadi pilih yang bersyukur, ya. Kalau nggak mau diazab, Bersyukur, maka ya. bersyukurlah. Jadi kita harus pilih yang bersyukur. Kalau bersyukur, Allah tidak akan mengazab kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kita kalau kita bersyukur dan beriman kepadanya. Tapi saudaraku, bersyukur dan beriman itu ternyata tidak sekedar pengucapan kata-kata. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia mengaku telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, mereka bukanlah orang yang beriman. Imannya palsu, syahadatnya juga palsu. Begitu juga dengan syukur, saudaraku. Syukur bukanlah sekedar kata-kata syukur, pujian, alhamdulillah, bukan, saudaraku. Itu mah gampang. Kita sering lakukan itu. Kita sering mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah sampai 3 kali. Bahkan ada yang lebih. Tapi bukan itu, saudaraku, yang bersyukur itu bukan itu. Itu adalah ucapan syukur. Tapi syukur yang sebenarnya itu bukanlah itu, saudaraku. Contohnya begini, saudaraku. Suatu hari kita menemukan dompet di tengah jalan. Lalu kita ambil. Kita ingin mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Lalu kita buka. Ternyata ada uang di dalamnya 3 juta. Dan ada kartu nama. Lalu kita datangi rumah yang ada di kartu nama tersebut. Sampai di sana, orangnya bilang apa? Alhamdulillah, dompet saya kembali. Terima kasih ya. Dia hanya mengucapkan terima kasih kepada kita. Padahal rumahnya jauh. Jauh rumahnya. 1 jam perjalanan. Jalan ke sana di malam hari, hujan, pakai motor mogok. Sampai di sana, dia hanya bilang terima kasih. Bagaimana perasaan kita, saudaraku? Apakah itu yang namanya dengan bersyukur? Begitu juga bersyukur kepada Allah. Harus dibuktikan syukur itu, saudaraku. Bukan sekedar kata-kata syukur. Saudaraku, bersyukur itu harus disertai dengan tindakan nyata, bukan sekedar ungkapan kata-kata. Umpamanya begini, saudaraku. Kita selamat dari COVID-19. Maka di samping kita mengucapkan alhamdulillah, juga disertai dengan menjaga kondisi kesehatan kita. Maka memakai masker adalah tanda kita bersyukur. Ya, saudaraku, ya. Menjaga jarak adalah tanda kita bersyukur. Tidak sholat di masjid adalah tanda tidak bersyukur.
itu kufur malah itu, apalagi nggak sholat ya. Nah, jadi bersyukurnya itu harus dengan tindakan nyata, tetap sholat di masjid, ditingkatkan. Umpamanya lagi saudaraku, kita beruntung ya mendapat keuntungan dari usaha kita 10 juta. Lalu malam-malam kita datang ke masjid di tengah malam biar nggak ada orang yang melihat. Lalu kita keluarkan dompet kita isi kotak amal. Jumlahnya 99.900.000 ya. 99.009 ya. Gitu ya. Biar ganjil ya. Itu bukan bersyukur saudaraku, bukan. Meskipun kelihatannya syukur ya. Bukan, itu belum bersyukur. Meskipun kelihatannya mengikuti sunnah Rasul yang ganjil-ganjil, itu tandanya dia pelit. Ya, meskipun di malam hari ngumpet-ngumpet, tapi dia pelit saudaraku. Harusnya minimal 500.000, itu baru bersyukur. Contoh lainnya saudaraku, terkadang kita itu kebanjiran ya, karena rumahnya itu dekat dengan sungai. Lalu udah dikeruk nih, seperti dalam komplek kita, dikeduk, akhirnya nggak kebanjiran. Maka cara mensyukurinya adalah tidak membuang sampah di sungai. Itu caranya. Itu cara bersyukur, bukan sekedar kata-kata. Ya. Kalau membuang sampah di sungai, itu tandanya dia tidak bersyukur. Maka cara mensyukurinya adalah tidak membuat bangunan di pinggir sungai, di GSS, garis sepadan sungai, yang diperuntukkan untuk catchment area, tempat resapan air. Nggak boleh ada bangunan di situ. Itu caranya kita bersyukur. Kalau kita membangun di GSS itu, di jalur hijau itu, tandanya kita tidak bersyukur. Karena berpotensi menjadi banjir. Ya. Menanam pohon di pinggir sungai, itu tandanya kita bersyukur. Menebang pohon, tandanya kita tidak bersyukur. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah bikin kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Tadinya banjir, dikeduk, jadi nggak banjir. Itu kan sudah diperbaiki. Maka kita tidak boleh membuat atau membuang sampah ya di situ. Membuat potensi yang menyebabkan banjir, nggak boleh ya. Itu tandanya kita tidak bersyukur. Jangan membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Ya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jangan bikin kerusakan. Contohnya lagi saudaraku, bila kita jadi pejabat, maka cara mensyukurinya adalah melaksanakan tugasnya dengan baik, bukan sekedar kata-kata bersyukur. Ya saudaraku ya, bukan. Kalau diangkat jadi kepala desa ya keliling, pastikan warganya itu baik-baik saja, itu tandanya bersyukur. Kalau kita umpamanya jadi RT ya, diangkat oleh warga jadi RT, maka cara mensyukurinya adalah melaksanakan tugas itu. Kalau kita diangkat jadi ketua DKM, maka cara mensyukurinya adalah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Itu cara. Syukurlah. Karena pasti ada sesuatu yang kita bisa mengucapkan syukur. Bersyukurlah dengan tindakan nyata saudara.